Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Carolina Kongawandal, NIM 2318034. Saya mahasiswa Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Prodi Pendidikan Biologi. Nah, teman-teman, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati. Materi yang telah dipelajari selama satu semester ini pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam Hayati ialah yang pertama adalah sebagai berikut: pengertian dan nilai konservasi dalam keanekaragaman hayati, yaitu menyelidiki, mengembangkan, dan mendokumentasi seluruh keanekaragaman hayati di muka bumi. Yang kedua adalah kepunahan, di mana hilangnya spesies dari habitatnya atau sama dengan tidak ada lagi satupun individu dari spesies tersebut yang masih hidup. Yang ketiga, ancaman terhadap kehati. Terdapat beberapa ancaman kehati. Yang pertama, degradasi habitat. Yang kedua, eksploitasi berlebihan atau overexploitation. Yang ketiga, invasif spesies. Yang keempat, perubahan iklim. Dan yang kelima, polusi. Yang keempat, metode konservasi dalam pengelolaan kawasan, di mana terdapat ex situ, yaitu jenis spesies yang hidup di dalam habitat alaminya, sedangkan ex situ jenis spesies yang hidup di luar habitat alaminya. Yang kelima adalah konservasi pada tingkat spesies dan populasi, yaitu adalah upaya perlindungan pada tingkat spesies maupun populasi yang sudah terancam punah. Yang keenam adalah konservasi pada tingkat komunitas, yaitu upaya perlindungan pada tingkat komunitas yang tidak hanya berfokus pada spesies dalam satu komunitas saja, tetapi juga perlindungan terhadap habitatnya. Yang ketujuh, Taman Nasional Matalawa. Taman Nasional Manupeu Tanah Daru atau Taman Nasional Matalawa mempunyai tugas sebagai unit pengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Yang kedelapan, masyarakat dan konservasi, di mana pada masyarakat dan konservasi ini terdapat beberapa kisah yang menginspirasi dari WWF untuk Indonesia. Yang pertama, masyarakat di garis depan konservasi. Yang kedua, pada mulanya hanya perlindungan spesies. Yang ketiga, paradigma konservasi mulai berkembang lebih terpadu. Yang keempat, ekonomi rakyat versus konservasi sumber daya alam. Yang kelima, ternak dan madu untuk melestarikan kawasan Gunung Mutis. Berikutnya, penelitian dan konservasi yang lebih baik dan bermanfaat. Terus yang ketujuh, mempromosikan peran masyarakat dalam pengelolaan taman nasional. Yang kedelapan, mengubah perilaku dari seteru menjadi sekutu. Yang kesembilan, pemetaan partisipatif. Yang ke-10, bencana alam, mitigasi, dan konservasi. Yang ke-9, masyarakat adat, keanekaragaman hayati, dan konservasi, di mana terdapat 3 poin. Yang pertama, membangun kolaborasi pengelolaan kawasan berkonservasi dengan pemerintah setempat. Yang kedua, menghentikan kerusakan habitat di kawasan konservasi. Yang ketiga, penguatan sistem pengelolaan kawasan konservasi. Yang ke-10, peranan seluruh pihak dalam mengkonservasi sumber daya alam hayati. Di sini terdapat 3. Yang pertama itu peran pemerintah, di mana membuat, memperbaiki, melengkapi aturan atau ketentuan dari kawasan konservasi. Kedua, menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang ketiga, mengatur, menjaga kelestarian dan pemanfaatan di kawasan lokasi konservasi. Yang kedua ada peran LSM. Di sini mereka melakukan pendampingan teknis yang meliputi pendampingan pada teknis pengelolaan hutan milik masyarakat, pendampingan dalam mengembangkan pola kemitraan, dan pendampingan dalam mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat. Yang kedua, melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di daerahnya. Peran saya sebagai mahasiswa dalam mengkonservasi ekosistem yaitu dengan memiliki jiwa besar dan jiwa peduli dan berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan penelitian yang mendukung konservasi dalam menjaga alam sekitar.